487, episode 93 Pandangan Penulis Maha Tahu, 1. Diupload oleh Baca Suara. Aku seorang penulis. Tidak terlalu lama setelah novelnya diterbitkan, Han Soo-yong mulai memperkenalkan dirinya seperti itu. Itu adalah kisah yang sama selama Kencan Buta yang dia hadiri dengan hati-hati setelah temannya memintanya untuk pergi. Ah, kamu seorang penulis. Petik 2. Kencannya pasti sudah mendengarnya sebelum muncul di sini, jadi ada apa dengan keributan ini? Pria itu dengan cepat memutar matanya sedikit sebelum bertanya padanya sambil tersenyum. Apakah Anda memulai karir Anda melalui sesuatu seperti kontes sastra tahunan di musim semi? Tidak. Maaf. Dalam hal itu, aku menulis web novel. Web novels. Masalahnya selalu muncul setelah beat ini. Dia melihat mata lelaki itu dengan sembunyi-sembunyi memindai kausnya yang terlihat usang dan murahan. Aha, jadi, seperti itu, kan, novel internet, orang-orang dengan banyak emoji di dalamnya. Petik 2. Ah, ya gelombang. Persis seperti itu. Petik 2. Kau tahu, ada banyak pekerjaan aneh yang bisa ditemukan hari ini. YouTubers, penulis internet. Petik 2. Pria itu menyeringai dan menyesap Americano yang beristirahat tepat di hadapannya. Arloji yang terpasang di pergelangan tangannya berasal dari merek yang sangat mewah. Titik. Bukankah dia pernah mengalami situasi yang sama dengan yang satu ini sebelumnya? Sepertinya semua orang berusaha menghasilkan uang dengan mudah saat ini. Bukankah begitu? Kata pria itu. Apakah ada orang yang ingin menghasilkan uang dengan cara yang disengaja? Saya menghasilkan sekitar 100 juta won setahun, tetapi itu tidak mudah. Jadi, setiap kali saya melihat tipe orang seperti itu, saya hanya bisa menghela nafas, Anda tahu. Mencoba untuk mencuri uang orang lain dengan cara mudah. Petik 2. Dia pasti sudah lupa bahwa ini adalah Kencan Buta yang dinilai dari nada suaranya. Dengan sedikit amarah di matanya, pandangannya beralih ke kunci mobil yang terletak di atas meja. Sepertinya mereka milik merek asing, mungkin agak terlalu mahal mengingat usianya. Sambil membiarkan kata-kata pria itu langsung keluar dari satu telinga, Han Soo-yong menyalakan smartphone-nya. Lansiran untuk komentar baru menyumbat kotak masuknya. Penulis NIM yang terhormat, bukankah ini terlalu manis seperti kentang? Bab selanjutnya akan dimulai dengan momen sari buah apel, kan? Jika tidak, saya akan keluar sekarang. Orang-orang yang tidak pernah belajar keras sekali ketika mereka masih muda, hanya tersandung pada keberuntungan acak. Kata pria itu. Tiba-tiba, rasanya seolah dia bisa mencari tahu mengapa orang membaca web novel. Dan dia juga bisa mencari tahu mengapa temannya memperkenalkan jenis brengsek ini kepadanya juga. Rupanya, dia akan tahu begitu dia tiba di sini, dan sekarang, dia bisa melihat dengan jelas apa yang dipikirkan temannya itu ketika menjebaknya dengan pertemuan ini. Sekarang biasanya, dia membiarkan slide ini karena terlalu merepotkan, tapi... Jadi seperti, apakah kamu mendengarkan? Petik 2. Ah, ya, tentu saja. Gaji tahunan Anda adalah... Petik 2. Baru saat itulah mata pria itu berbinar. Bahunya meninggi seolah dia tahu dia akan bertanya tentang hal itu lagi. Ini 100 juta won setelah pajak. Ini mirip dengan milikku. Petik 2. Maaf, pria itu menyeringai. Kamu seorang penulis, tetapi gaji tahunan kamu 100 juta won. Han Soo-yong mengangkat bahu dan mengeluarkan kunci mobilnya sendiri. Itu adalah model terbaru dari Porsche. Lebih khusus, itu sebenarnya 3 kali lebih mahal daripada perjalanan pria itu sendiri. Meskipun, karena dia tidak bisa diganggu, dia jarang mengendarainya. Mata pria itu bergetar selaras dengan kunci yang bergetar. Dan senyum canggung melayang di wajahnya berikutnya. Haha, tapi, penghasilan seorang penulis tidak konsisten sehingga tidak bisa benar-benar disebut gaji tahunan, benarkah? Maksudku, gajimu tidak bisa diperbaiki, kan? Petik 2. Bibir pria itu tak henti-hentinya melonjak naik turun untuk mengoceh tentang hal-hal klise. Itu cukup memadai untuk digunakan ketika beberapa baris digumamkan oleh penjahat yang dibuang selama bab berikutnya atau semacamnya. Kalau begitu, protagonis akan membalas seperti ini. Tapi, aku tidak pernah bilang itu gaji tahunan. Maaf. Kalau begitu, apakah itu yang kamu kumpulkan sejauh ini? Petik 2. Tidak, saya menghasilkan 100 juta won untuk paruh pertama bulan ini, dan karena ada 2 minggu lagi yang tersisa di bulan ini. Petik 2. Petik 2. Permisi. Baru kemudian lelaki itu sepertinya menyadari sesuatu, karena ekspresinya telah berubah secara drastis. Pada akhirnya, semua ini terbuka seperti yang diinginkan temannya. Jika ini adalah novel, itu akan menjadi momen sari buah, tetapi dalam kenyataannya, dia tidak merasa begitu baik tentang itu. Pria itu sekarang dengan tergesa-gesa mengirim pesan kepada seseorang. Dia mungkin bertanya pada temannya yang mengatur Kencan Buta ini dengan segala macam pertanyaan. Permisi, bisakah kamu memberitahuku nama novel yang kamu tulis? Saat dia mulai berpikir bahwa dia tidak ingin orang ini mengetahui judulnya, smartphone Han Soo-yong mengeluarkan nada alarm. Halo, penulis NIM. Saya hanya pembaca yang suka membaca web novels. Saya kebetulan membaca novel Anda dan harus membacanya.
Dia bertanya-tanya pesan macam apa yang bertele-tele ini. Dia kemudian mengetuk pesan itu tanpa terlalu memikirkannya. Nada suaranya sopan tetapi kuno, dan di atas itu, dia juga merasakan sedikit kenaifan. Novel yang Anda tulis terlalu mirip dengan novel yang sangat saya hargai, 3 cara bertahan dari dunia yang hancur. Titik. Apa-apaan ini dengan bajingan ini? Dan itu adalah pertemuan pertama Han Suyong dengan Kim Dokja. Kim Dokja. Han Suyong menyaksikan tontonan itu di depan matanya dan merenungkan ingatan saat itu. Tat. Dia kehilangan sebagian ingatannya saat membuat avatar dan dia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Namun yang pasti, dia memang membaca novel yang disebut Ways of Survival. Semua karena orang bodoh dengan nama pengguna Kim Dokja, tidak kurang. Penulis NIM. Itu juga bacaan yang sangat menyenangkan hari ini juga. Seseorang di tingkat Han Suyong dapat mengetahui apakah novel itu akan berhasil atau tidak setelah membaca hanya beberapa bab. Namun, di matanya, cara bertahan hidup, ini tidak akan pernah berhasil bahkan jika langit runtuh dengan sendirinya. Ini awal yang sangat menarik. Sejak awal, itu benar-benar omong kosong. Penulis NIM, apakah ini berarti Yu Jung Hyuk mengingat semua hal itu? Kemudian, kembali pada giliran regresi ke-72. Itu terlalu terobsesi dengan eksposisi panjang, dan Kyu, sangat disayangkan. Saya berharap Jung Hyuk akan mendapatkan aktingnya dalam regresi berikutnya. Hari ini adalah selai madu lain dari pekerjaan juga. Adapun protagonisnya, itu hanya seorang anak laki-laki cantik tanpa kepribadian yang tampaknya menyia-nyiakan semua poin keterampilan yang tersedia pada penampilan luarnya. Tidak hanya itu. Penulis NIM, selamat telah mencapai bab 2000. Karena Anda sudah sejauh ini, bagaimana dengan 1000 bab lain? Jumlah babnya juga berlebihan. Petik 1 titik. Ini menghibur. Serius. Apakah dia gila? Petik 2. Dia merasa kesal dan mulai mengikuti setelah komentar bodoh ini. Dia bahkan mengklik, downvote, juga. Seperti orang yang disihir, Han Suyong hanya membaca komentar Kim Dokja dan bukan novel itu sendiri. Akankah Ji Hye akhirnya membangkitkan bab berikutnya? Penulis NIM, saya telah menemukan kesalahan ketik pada halaman 7. Dengan pendapat saya yang kurang, saya pikir ejaan di sini seharusnya. Saya melihatnya dan itu sebenarnya kesalahan saya. Permintaan maaf saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Tolong, pukul saja si bodoh Jung Hyuk di belakang kepalanya. Orang ini, dia tidak pernah melewatkan menulis komentar pada semua ribuan bab. Dan setiap orang berisi pemahaman dan cinta akan dunia yang diciptakan oleh penulis ini. Han Suyong iri akan hal itu. Dia percaya bahwa tidak mungkin ada orang yang akan membaca novel seburuk ini, bahwa itu adalah pengarangnya sendiri yang sibuk meniup terompetnya sendiri. Dia berpikir bahwa penulis telah membuat 2 ide terpisah dan menulis novel dengan satu sementara yang lain, menulis semua komentar dan mengunggah rekomendasi juga. Bukankah merekomendasikan pekerjaan sendiri dilarang? Sama seperti bagaimana Yu Jung Hyuk adalah karakter yang dibayangkan oleh Kim Dokja persis seperti itu kepada Han Suyong. Dia berpikir bahwa orang seperti itu tidak akan nyata, tapi orang itu di dalam teks berdiri tepat di depan mata Han Suyong. Dokja si. Dering keras di telinga terdengar, disertai dengan ledakan meledak ke segala arah. Han Suyong dapat melihat Kim Dokja di tengah-tengah medan perang berputar-putar seperti badai, sibuk memecah-mecah derasnya pencurahan bintang-bintang. Inkarnasi berteriak saat bintang-bintang menderu kencang. Dan sementara itu, Dokkaebis di langit tertawa. Teks tidak dapat dibaca, 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 tidak terbaca. Kim Dokja berteriak. Namun, Han Suyong tidak bisa memastikan apakah dia berteriak, menyatakan, atau bahkan menangis dalam kesedihan. Sekarang dia telah berubah menjadi dewa luar, bahkan suaranya telah sepenuhnya dikecualikan dari skenario. Tidak peduli apa yang dia katakan, isinya dianggap tidak penting sekarang. Dia Namun, ada lebih banyak dewa luar yang mengikutinya sekarang. Sisa-sisa yang dibuang oleh garis dunia yang tak terhitung banyaknya sekarang berkumpul di dekat sisi Kim Dokja. Dan kemudian, ada Constellation kelas Smith menunggunya di atas langit skenario. Jadi, akhirnya sudah dimulai. Raja dan penguasa 12 dewa, singgasana petir, Zeus ada di sana. Skenario final, dari dunia ini telah dimulai. Setiap keberadaan telah memperoleh kualifikasi entry skenario untuk skenario final. Tolong bunuh, musuh cerita, Kim Dokja. Pesan-pesan skenario muncul segera setelah itu. Semua orang yang hadir memahami situasi saat ini. Zeus adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Sapu mereka. Seiring dengan suara langit yang runtuh, busur petir milik Zeus menghujani. Dengan, suara sesuatu yang meledak, darah menyembur ke pipi Han Suyong. Yang tak bernama sekarat saat darah hitam menyembur keluar dari mereka. Spareme 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 spareme. Bahkan, dewa luar, yang menakutkan muncul hanya sebagai balon air di depan status gabungan yang dipancarkan oleh rasi bintang tingkat mitos. Dewa luar, memuntahkan fabel yang dibuang saat mereka meledak secara massal. Hujan petir menyilaukan, dan di tengah lanskap yang hancur, Kim Dokja bertahan melawan serangan listrik Zeus.
Mengapa dia membuat pilihan semacam itu? Lepaskan sayapnya, kelilingi dia dari semua sisi. Bersamaan dengan raungan dari rasi bintang, pasukan besar bergegas masuk. Inkarnasi dan rasi bintang yang menembus skenario neraka untuk mencapai sejauh ini, membanjiri, semuanya bersatu sebagai satu di bawah satu tujuan tunggal untuk menghilangkan Kim Dokja. Yang datang untuk membantunya adalah Sage besar, sekarang satu jiwa dan tubuh bersamanya. Constellation, Most Ancient Liberator, sedang membuka statusnya. Busur listrik lain dengan angkuh mengalir di udara. Petir agung Sage sendiri mendorong Zeus, dan merobek langit seolah-olah itu adalah kertas. Untuk sesaat di sana, semangat rasi bintang tampak memudar, tetapi suara dorongan terdengar lagi. Ini Sage besar, surga setara. Jangan mundur, bunuh dia, dan skenarionya akan berakhir. Ini adalah skenario akhir dari garis dunia ini. Harapan ini bahwa mereka akhirnya akan terbebas dari segalanya. Di antara mereka ada wajah konstelasi dan inkarnasi yang telah dilihatnya secara sepintas lalu. Tidak perlu merasa bersalah di sini. Dia memilih ini untuk dirinya sendiri. Petik 2. Titik. Rasi bintang dan inkarnasi dari nebula yang dia dengar paling tidak satu kali sebelumnya semuanya ada di sini sekarang. Masing-masing dari mereka tahu siapa Kim Dokja. Setiap orang dari mereka mengangkat pedang mereka untuk membunuh Kim Dokja. Melalui mantel hitam yang sobek, mantel putih di bawahnya bisa terlihat. Kim Dokja mengambil peran yang tidak cocok untuknya ada di sana. Kim Dokja yang compang camping dengan tanduk Raja Iblis, dan sayap hitam dan putihnya terbuka lebar. Kim Dokja berdiri di depan dewa luar dan mengayunkan pedangnya ke arah musuh. Dia berpikir bahwa visinya tiba-tiba menjadi buram, kemudian sosok Kim Dokja mulai terhapus. Cahaya aneh di mata unik untuk cephalopod, dan eksterior memberikan kesan gelap, lembab, di mana Kim Dokja dulu berdiri sekarang didominasi oleh Raja Dewa Luar Raksasa yang tampaknya merupakan campuran dari semua sifat yang ditemukan di setiap monster di dunia ini. Musuh cerita. Sebagai seorang penulis sendiri, Han Suyong bisa tahu secara naluriah. Jika dunia ini adalah sebuah novel, maka Kim Dokja adalah bos terakhir. Dan kisah ini hanya akan berakhir dengan kematian Kim Dokja itu. Han Suyong. Seseorang menariknya kembali. Hampir segera, busur listrik cepat melintas di depan hidungnya. Mundur, cepatlah. Petik 2. Itu Yu Sangah. Hanya dia yang tampaknya mempertahankan akalnya dalam adegan anarki dan kebingungan murni ini. Tapi, bagaimana mungkin dia? Semuanya, kamu harus mendapatkan kembali dirimu. Dokja Si adalah, sekarang. Petik 2. Kim Dokja akan mati pada tingkat ini. Kami membuat janji dengan Dokja Si. Apakah Anda semua lupa? Petik 2. Kim Dokja adalah pembohong. Dokja Si benar-benar tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Selalu percaya pada kebaikan seseorang, itu adalah Yu Sangah. Dan karena dia seperti itu, karena dia bisa percaya pada yang lain, dia berhasil tidak terguncang oleh situasi ini. Dan itulah mengapa dia selalu berselisih dengan Han Suyong sampai sekarang. Bahkan dengan teriakan Yu Sangah, para sahabat masih membawa ekspresi kosong. Dengan mata linglung, mereka masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Pertanyaan yang sama menyambar mereka. Kenapa Kim Dokja membuat pilihan semacam itu? Namun, mereka membuat janji, dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengorbankan dirinya dengan cara ini lagi. Kenapa? Cerita ini belum berakhir. Tapi Yu Sangah salah. Arah cerita ini sudah dipilih. Kim Dokja telah menjadi musuh cerita, dan skenario busuk ini akan berakhir hanya ketika dia sudah mati. Penulis yang bertanggung jawab menulis tragedi ini telah memilihnya demikian. Penulis. Teks tidak dapat dibaca, teks tidak dapat dibaca, teks tidak dapat dibaca. Suara Kim Dokja dengan sedih bergema. Suara itu kembali padanya sebagai kenangan dari saat tertentu di masa lalu. Han Suyong, Anda seorang penulis, bukan? Otaknya menendang gigi. Apa yang akan membuatku kesal dengan kali ini? Saya ingin bertanya tentang sesuatu. Apa itu? Apakah penulis benar-benar maha tahu dalam cerita yang mereka tulis? Ada apa dengan ini benar-benar keluar dari ucapan biru? Tidak? Well, hanya saja aku agak penasaran. Saat Anda menulis, apakah Anda mengendalikan segalanya? Seperti, orang ini akan bertindak seperti ini, dan orang itu akan berperilaku seperti ini. Itu jelas. Han Suyong begitu percaya diri membuat deklarasi. Tidak bisa dikendalikan. Kenapa tidak? Bukankah Anda penulisnya? Anda pikir seorang penulis adalah dewa nyata atau apa? Bukankah penulis membuat semuanya dalam cerita, situasi, karakter? Han Suyong bergumam, Anda tidak tahu apa-apa, dan melanjutkan. Semua karakter akan mulai bertindak sendiri saat mereka dibuat. Penulis cukup memberi mereka tahapan, itu saja. Semuanya tergantung pada karakternya sendiri tentang bagaimana mereka akan menanggapi situasi dan membuat gerakan mereka. Bukan sebagai kiasan, tapi nyata. Ya benar. Anda tahu, itu cara malas untuk menulis, bukankah Anda setuju? Ingin mati. Kim Dokja membungkuk setengah ketika dia meninju nyali. Apa yang dia pikirkan saat itu? Menarik. Bahkan seorang penulis bukanlah dewa cerita. Kalau begitu,
Lalu siapa yang menentukan skenario itu? Dari ujung jari kakinya, rasa dingin yang luar biasa ini merayapi seluruh tubuhnya. Mungkin saja, Kim Dokja di sana sekarang adalah jawaban untuk pertanyaan yang tepat. Su Cucucut. Mungkin, dia sedang memikirkan satu metode untuk mengubah kesimpulan dari dunia skenario yang keras kepala ini. Dokkaebis hebat panik dari banjir probabilitas. Memperhatikan pada saat probabilitas yang bergetar. Skenario, tidak sempurna. Skenario akhir, sedang mengalami perubahan cepat. Pasti penulis yang menciptakan cerita itu. Namun, itu adalah karakter yang hidup dalam cerita itu. Dan orang yang menentukan nasib mereka adalah konstelasi semenanjung Korea bersorak pada Raja Iblis Keselamatan. Constellation sedang bersorak pada Raja Iblis Keselamatan. Constellation sedang bersorak pada Raja Iblis Keselamatan. Rasi bintang planet dengan nama yang tidak diketahui bersorak di Raja Iblis Keselamatan. Konstelasi yang tak terhitung jumlahnya menyumbangkan koin. Mayoritas mutlak dari rasi bintang sedang menonton pertempuran terakhir, Raja Iblis Keselamatan. Mereka yang menonton cerita itu. Su Cucucut. Banyak rasi bintang yang tidak mengharapkan kematian, Raja Iblis Keselamatan. Satunya makhluk yang bisa mengubah skenario. Kim Dokja belum menjadi musuh kisah yang mati. Dan dia tentu saja tidak memilih pengorbanan untuk mengkhianati teman-temannya. Cara bertahan hidup adalah kisah Yu Jung Hyuk. Kalau begitu, kisah siapakah dunia ini? Han Suyong menyaksikan probabilitas dunia berguncang goyah dan pahit bergumam pada dirinya sendiri. Petik 2. Betul, tidak ada pembaca yang ingin melihat protagonis terbunuh. Petik 2. Pengaruh Kim Dokja dan telah tumbuh luar biasa di dunia ini. Buktinya dia menjadi subjek skenario akhir. Rasi bintang, apakah mereka suka atau tidak, semua menonton dongeng Kim Dokja, dan mereka bersimpati atau mencemburui. Setiap bintang di dunia ini menonton ceritanya terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Dan kemungkinan besar, Kim Dokja sendiri sadar akan hal itu. Mungkin, dia bisa saja memikirkannya sejak lama. Ini adalah pertaruhan terakhir yang dilakukan Kim Dokja setelah menjadi karakter. Dia merasakan Kim Dokja melirik ke arahnya dari jauh. Seolah ingin mengatakan, dia harus bisa mengerti karena itu adalah dia. Seolah ingin mengatakan, dia harus bisa memulai cerita baru yang tidak ada yang tahu sejak saat ini. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk tidak mengorbankan dirinya sendiri. Ini bisa menjadi tugas yang sangat mustahil. Kesimpulannya bisa selamanya di luar jangkauan mereka. Namun, ini adalah satu-satunya metode, tidak ada yang akan dikorbankan, Kim Ja bisa datang dengan. Jadi, hal-hal yang harus dilakukan Han Suyong sekarang cukup jelas. Orang itu sendiri tidak bisa melakukannya. Han Suyong melihat ke belakangnya. Dia perlu memberi tahu teman-temannya tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai Kim Dokja di sini. Sayangnya, ada sesuatu yang diserap oleh Han Suyong dalam upayanya sendiri, gagal untuk menyadari. Fabel, plagiarisme prediktif, memprediksi mentalitas karakter tersebut. Dan itu adalah fakta bahwa tidak semua orang di sini adalah seorang penulis. Artinya, tidak semua orang bisa melihat situasi ini secara objektif seperti dia. Bahkan sebelum Han Suyong bisa membuka mulutnya, seseorang di antara para sahabat berlari maju terlebih dahulu. Permusuhan yang jelas merembes ke dalam pedang yang tidak terhunus itu. Han Suyong menyadari arah cahaya pedang ini diarahkan dan berteriak dengan kaget. Tunggu, tahan, orang itu, dia berusaha untuk. Petik 2. Dia tahu pedang siapa itu, dan itu sebabnya dia tidak bisa mempercayainya. Tepat pada saat ini, orang ini tumbuh sangat membenci Kim Dokja. Pedang terkuat milik Kim Dokja yang telah melindunginya sejak lama. Dan pedang itu bergerak untuk mengakhiri skenario ini. Fin.